Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau plural. Jadi pluralisme adalah salah satu ciri dari multikulturalisme yang memiliki ciri-ciri ialah dapat menggambar rasa kebangsaan yang sama dan memiliki suatu kebanggaan yang besar untuk dapat mempertahankan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan beragama. Pemahaman terhadap pluralisme dan inklusivitas menjadi hal yang sangat penting, sedang pluralitas merujuk pada kenyataan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai kelompok dengan latar belakang etnis, agama, budaya, dan bahasa. Pandangan hidup yang berbeda, sementara itu inklusivitas menekankan pada sikap dan kebijakan yang menerima, menghargai, dan melibatkan semua individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks globalisasi dan era digital saat ini, interaksi antara individu yang berbeda latar belakang semakin intensitas tanpa pemahaman yang mendalam tentang pluralitas dan semangat inklusif. Potensi konflik sosial, diskriminasi, dan intoleransi akan terus meningkat. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai saling menghormati, toleransi, dan kesejahteraan menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Pluralisme dan inklusivitas dapat diketahui dari beberapa aspek seperti keteragaman masyarakat, pentingnya toleransi, pengembangan karakter, dan pendidikan yang inklusif. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pluralitas dan inklusivitas. Yang pertama, yang dimaksud dengan pluralitas itu adalah keadaan di mana terdapat banyak sekali perbedaan ataupun keberagaman dalam berbagai aspek di suatu kelompok ataupun masyarakat, seperti perbedaan agama, suku, ras, maupun bahasa. Jadi pluralitas itu dia juga menekankan bahwa perbedaan itu tidak hanya harus menjadi sumber konflik, tetapi dia sebagai modal untuk membangun persatuan dan harmoni sosial. Yang kedua, pengertian inklusivitas. Jadi yang dimaksud dengan inklusivitas ini adalah prinsip yang mendorong penerimaan dan partisipasi semua individu dalam masyarakat. Jadi mulai dari tahap diskriminasi, terlepas dari perbedaan agama, etnis, gender, maupun seksual. Jadi inklusivitas ini sangat penting untuk menghindari dan ketidakkeadilan sosial yang dapat muncul akibat perbedaan. Yang kedua, hubungan antara pluralitas dan inklusivitas. Jadi hubungan antara pluralitas dan inklusivitas itu mereka saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan adil. Jadi pluralitas itu dimakui keberagaman, kekayaan, sedangkan inklusivitas itu dia memastikan bahwa semua orang itu dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial politik. Yang selanjutnya, kenapa pentingnya pluralitas dan inklusivitas dalam masyarakat multikultural? Karena yang pertama, membangun hubungan masyarakat yang harmonis itu sangat penting, karena pluralisme ini dia mengakui bahwa menghormati keberagaman, nilai budaya, agama, bahasa, dan tradisi itu sangat penting. Sementara inklusivitas itu dia mendorong penerimaan dan partisipasi semua orang tanpa memandang perbedaan mereka. Jadi yang kedua, meningkatkan kesadaran.
Ya, perlu untuk meningkatkan kesadaran, karena pluralitas dan inklusivitas ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai dalam perbedaan dan persatuan. Yang ketiga, mendorong kreativitas. Jadi, pluralitas dan inklusivitas itu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertukaran ide dan kolaborasi antara agama di latar belakangnya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu tujuan dari pluralitas dan juga inklusivitas. Nah, yang pertama itu untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dengan menghargai perbedaan, mendorong toleransi, dan memperkuat kerjasama antar berbagai kelompok. Nah, contohnya seperti di kelas ketika kita sedang melakukan diskusi, maka di situ kita akan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berbicara, untuk harus dapat memberikan setiap pendapat-pendapat mereka. Nah, tanpa ketika mereka memberikan pendapat mereka, di situ kita harus mendengar mereka tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, yang kedua itu untuk membangun kesadaran akan kepentingan saling menghormati dan memahami dalam konteks keberagaman. Nah, contohnya dalam membangun kesadaran akan saling menghormati dan memahami dalam konteks keberagaman, yaitu dengan melakukan pendekatan seperti ketika teman kita sedang melakukan presentasi di depan, kita dapat dengar dengan baik. Atau contohnya seperti ketika teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita sedang menjalankan hari rayanya, kita dapat membantu mereka dengan cara menghormati keberagaman atau budaya mereka. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan poin C tentang prinsip-prinsip pluralitas dan inklusivitas. Yang pertama adalah dialog. Artinya dialog mendorong terjadinya komunikasi terbuka antar individu dari latar belakang yang berbeda, sehingga mampu memahami perspektif satu dengan yang lainnya. Contohnya, dalam pertemuan atau rapat, setiap anggota diberikan ruang untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya tanpa takut dihakimi, sehingga ide yang muncul lebih beragam dan kreatif. Yang kedua adalah toleransi, artinya menghargai perbedaan dan menerima keberagaman sebagai bagian alami dalam kehidupan sosial. Toleransi berarti berkehendak untuk mengerti pihak lain tanpa kehilangan jati diri sendiri. Contohnya adalah menghormati keyakinan agama yang berbeda di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah tanpa memaksakan pandangan sendiri. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap perbedaan. Berarti kita harus mampu mengakui dan menghormati identitas budaya serta keyakinan orang lain sebagai kekayaan sosial yang memperkaya kehidupan bersama. Contoh dari penghargaan terhadap perbedaan adalah sekolah menyediakan kegiatan yang merayakan berbagai budaya agar siswa saling belajar dan menghargai keragaman budaya teman sebaya teman sekolah. Yang keempat adalah partisipasi. Artinya bahwa meningkatkan keterlibatan semua orang dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial untuk mewujudkan inklusivitas. Contohnya adalah forum warga desa mengajak semua kelompok dan tanpa melihat latar belakang untuk memberikan suara dalam menentukan pemimpin pembangunan desa sehingga mewakili kepentingan bersama. Poin yang terakhir adalah keadilan sosial. Artinya memastikan semua kelompok dalam masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan tanpa mendapatkan diskriminasi. Contohnya adalah pemerintah daerah menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang merata tanpa melihat latar belakang bagi semua warga dan tanpa membedakan status sosial budaya. Baik, saya akan menjelaskan bagian D tentang tantangan dalam mewujudkan pluralitas dan inklusivitas. Yang pertama, diskriminasi. Masyarakat seringkali terjebak dalam perangkasa yang sering menghalang dan ciptanya pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh terhadap keberagaman.
Ketika individu atau kelompok berlebihan dengan sifat-sifat yang tertentu secara generalisasi tanpa mempertimbangkan perbedaan dan keunikan masing-masing. Yang kedua, kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan mengenai pluralitas dan inklusivitas menjadi salah satu faktor utama. Yang berikut landasan teologis. Landasan teologis kita bisa baca dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman akhir.